orangnya sudah kaya, lugu, berwibawa, ternyata juga korup juga ya. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan. Hola besinya kata Ani. Besti, di tengah ramainya tuntutan rakyat perihal 17+8, kabar menghebohkan mencuat nih. Di mana Nadiem Makarim, mantan Mendikbud Ristek, resmi ditetapkan jadi tersangka atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 1,98 triliun. Nadiem yang sebelumnya juga sudah 2 kali diperiksa atas kasus tersebut, kini tak hanya berompi tahanan dengan tangan yang diborgol, tapi juga akan ditahan selama 20 hari ke depan, Besti. Bos, tidak mau tanya suruh ngomong dulu, bos. Jangan maju. Baju putih. Jangan ditutupin. Para bloknya Pak. Ya Pak Iwan pakai admin Pak. Duh, Besti. Anyway, lanjut. Saat digeruduk awak media, diduga merasa geram. Nadiem yang diminta kata-katanya oleh awak media menyampaikan kalau Allah akan mengetahui semuanya, cenah, dan Allah akan melindungi saya, katanya. Nah, Nadiem yang sudah resmi ditahan selama 20 hari ke depan ini akan ditahan di Rutan Salemba, Besti. Kata-kata hari ini Mas. Akan melindungi saya. Allah akan mengetahui.
nomor satu. Kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi saya. Insya Allah. Jampisus pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019-2024. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka NAM akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anyway, resminya Nadiem ditetapkan jadi tersangka atas dugaan kasus pengadaan laptop memang cukup jadi sorotan. Nah, hal tersebut juga membuat banyak warganet yang memberikan reaksinya melalui unggahan di sosial media, di mana ada yang menyayangkan apa yang dilakukan Nadiem dengan kasusnya itu. Lantaran disebut seorang warganet dalam videonya, Nadiem memiliki kekayaan yang fantastis, bahkan masuk 150 orang terkaya loh Besti. Dan katanya udah enak-enak di Gojek cenah Besti. PK telah resmi menetapkan Nadiem Makarim tersangka kasus korupsi Chromebook atau laptop, pengadaan laptop. Aduh, Pak Nadiem bagaimana sih ya? Padahal Pak Nadiem ini adalah salah satu orang terkaya, 150 orang terkaya menurut Global Asia. Pak Nadiem, padahal Pak Nadiem ini sudah nyaman di Gojek, GoPay, itu kan pendapatannya sangat luar biasa. Padahal kekayaannya Pak Nadiem ini 100 juta dolar US dollar ya. Kok masih tersangkut korupsi Pak? Pak. Aduh, saya kira Bapak ini adalah mantan Menteri Pendidikan. Kok bisanya tersangkut paut korupsi Chromebook Pak, pengadaan laptop Pak di sekolah-sekolah Pak. Aduh, komen dong, komen. Nadiem Makarim jadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Kemendikbudristek senilai 9,9 triliun. Ya Allah, seperti dugaan awal saya dulu, beritanya lagi naik-naiknya kalau Pak Nadiem Makarim pasti jadi tersangka. Ya Allah, terbukti. Pak Nadiem dulu enak-enak jadi Gojek, bos Gojek. Kenapa jadi menteri? Akhirnya apa? Dijebloskan ke penjara nanti. Makanya Pak, jangan korupsi, duit Bapak lo banyak. Ngapain sih korupsi? Atau ada yang nyuruh? Atau setoran? Kalau setoran kira-kira setor ke siapa Pak? Kalian pasti nggak nyangka kalau Bapak Nadiem Makarim orangnya sudah kaya, lugu, berwibawa. Ternyata juga korup juga ya. Pak Nadiem Makarim tersangka. Sabar Pak ya. Bapak tidak boleh kena sendirian. Bapak harus gigit-gigit yang nyuruh Bapak. Atasan Bapak juga digigit. Walaupun itu yang digigit Bapak Jo. Udah dulu ya, kontennya segini aja. Bahaya. Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama Dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Bu Sekjen, Anda mengeluarkan Persekjen yang dimana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang operator sekolah itu diperhatikan. Karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi yang dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah, kementerian juga. Jadi kalau mau melakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas. Dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah. Hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami.
Itu jangan dibolak-balik. Selain ada warganet yang menyayangkan apa yang dilakukan oleh Nadiem dengan dugaan korupsinya tersebut, ada pula nih warganet yang memuji kinerja Presiden Prabowo di mana pada eranya banyak pejabat yang korupsi ditangkap, Besti. Kasus korupsi pengadaan laptop 9,9 triliun dan Nadiem Makarim diperiksa 12 jam. Tapi pertanyaannya lagi-lagi ya, kenapa Chromebook? Kalian tahu kan di tahun 2020 ketika pandemi lagi puncak-puncaknya, pemerintah lewat Kemendikbud ngegelontorin hampir 10 triliun rupiah buat beli laptop Chromebook buat para pelajar. Tapi sekarang proyek itu lagi diselidiki Kejaksaan Agung teman-teman karena indikasi korupsi besar-besaran. Ya, Chromebook. Di mana Nadiem Makarim yang waktu itu masih jadi Mendikbud diperiksa 12 jam soal pengadaan ini. Salah satunya ya tentu tentang poin krusial yang didalami, yaitu kenapa Chromebook yang dipilih. Padahal kajian teknis bulan April 2020 bilang Chromebook itu nggak efektif. Tiba-tiba aja di bulan Mei rapat dilanjutkan dan dalam waktu singkat langsung diputusin ya udah beli Chromebook. Cepet banget kan teman-teman, kayak kejar deadline, tapi buat apa? Yang lebih janggal lagi, data di lapangan nunjukin katanya banyak laptop yang dibeli ternyata nggak bisa dipakai maksimal, bahkan ada yang rusak, dan sebagian sekolah pun nggak punya infrastruktur buat jalan sistem operasi Chromebook yang kita tahu harus pakai internet. Tentu di sini kita mikir dong, ini nunjukin dua hal. Yang pertama, kurangnya perencanaan kebijakan yang matang, dan kedua, ya tata kelola anggaran yang bisa jadi bermasalah alias dimanipulasi, dikorupsi, dan segala macamnya. Dan ini bukan cuma soal Nadiem Makarim doang teman-teman, tapi soal sistem. Gimana bisa keputusan soal anggaran 10 triliun dibuat tanpa transparansi ke publik dan tanpa follow up yang jelas, apalagi buat sektor pendidikan yang jadi pondasi masa depan bangsa. Buat kalian yang mikir, yang penting niatnya kan bantu pendidikan, ya ingat teman-teman, niat baik tanpa eksekusi yang benar tetap aja bisa jadi pintu masuknya ladang korupsi. Dan lucunya lagi, ketika selesai diperiksa, Nadiem bilang dia kooperatif. Kali pertanyaannya balik lagi, Pak, kenapa proyek sebesar itu bisa jalan meski kajiannya bilang nggak layak? Angka Pak Nadiem Makarim, mantan ex-menteri pendidikan, ditetapkan menjadi tersangka di hari ini dalam kasus pengadaan laptop. Waduh, gua gak nyangka banget mukanya si Pak Nadiem Makarim itu kagak ada tampang-tampang muka korupsi. Astaga, syok gue. Akhir-akhir ini banyak banget ya kasus-kasus yang bikin gue sakit kepala, yang gak disangka-sangka malahan terjerat kasus korupsi. Oh my god, pusing. Ya Besti, semoga siapapun yang korupsi bisa segera diberantas. Dan siapapun yang terbukti bersalah, semoga membuka mulutnya dan menyebut nama lain yang juga memang terbukti bersalah makan uang rakyat. Dan semoga rakyat tambah sejahtera, aman sentosa ya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani, Besti. Pasti kata Ani dong.